wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Ande dengan NIM 0323011141, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 kelas Pasawajo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah konsep lanjutan bahasa Indonesia di SD. Pembahasan yang pertama yaitu pemrolehan dan perkembangan bahasa anak serta implikasinya bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa juga merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Pemrolehan bahasa adalah proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa dari ibunya. Pemrolehan bahasa anak dimulai dari lingkungan, yang terutama lingkungan keluarga. Berbahasa tidak dapat dipisahkan dengan berbicara dan berpikir, karena tanpa disadari ketika orang berbicara selalu menggunakan pengetahuan bahasa dan pikirannya. Tanpa hal tersebut, ungkapan yang terlahir adalah ucapan yang berada di luar pemikirannya atau bahkan ucapan yang salah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep dasar membaca permulaan dengan metode bunyi, eja, KRSK, global, dan asas. Pembelajaran membaca utamanya bagi anak permulaan sekolah dasar sangat penting sebagai pondasi di dalam pembelajaran nanti. Semua ilmu yang akan didapat anak sebagian besar didapat dari membaca, sehingga keterampilan membaca mutlak dimiliki oleh setiap anak. Ada beragam metode di dalam mengajarkan membaca permulaan untuk anak. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga diperlukan kesiapan dan keterampilan guru di dalam memilih dan menerapkan metode yang ada. Selain itu, metode juga adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan guru di dalam menerapkan metode-metode tersebut sehingga memaksimalkan pencapaian anak di dalam belajar membaca permulaan. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran berbicara. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pengajaran berbicara perlu memperhatikan dua faktor yang mendukung ke arah tercapainya pembicaraan yang efektif, yaitu satu, faktor kebahasaan seperti A. Pelafalan bunyi bahasa, B. Penggunaan intonasi, C. Pemilihan kata dan ungkapan, D. Penyesuaian kalimat paragraf. Sementara faktor yang kedua yaitu non-kebahasaan meliputi A. Ketenangan dan kegairahan, B. Keterbukaan, C. Keintiman, D. Isyarat nonverbal, dan E. Topik pembicaraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan yang di dalamnya berisi penyampaian pesan dari sumbernya ke tempat lain dan kadangkala disertai gerak serta mimik atau ekspresi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Pembelajaran ialah pengalaman yang dialami murid dalam proses menguasai kompetensi dasar pembelajaran. Teknik atau metode pembelajaran adalah cara menyampaikan pembelajaran atau pengalaman belajar kepada siswa. Metode merupakan sarana untuk mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang. Salah satu strategi yang kita dapat lakukan sebelum menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator adalah dengan pemetaan indikator.
Pembahasan yang terakhir yaitu konsep dasar pembelajaran menyimak permulaan di SD. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan atau Tarigan 2018. Keterampilan menyimak yang baik sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena dengan keterampilan menyimak akan mempermudah siswa dalam menguasai 3 keterampilan berbahasa yang lain dan mempermudah memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan. Di sisi lain, keterampilan menyimak terlibat dalam proses pengembangan bersosial siswa. Melalui menyimak, siswa dapat memahami pemikiran temannya dan menjadi pendengar yang baik. Susanti 2019. Jadi dalam pembelajaran menyimak di sekolah dasar membutuhkan metode dan teknik pembelajaran yang cocok diterapkan untuk siswa sekolah dasar, yaitu metode dan teknik pembelajaran yang sekiranya mampu memudahkan siswa dalam mempelajari pembelajaran menyimak sehingga dalam pembelajaran tersebut akan dapat tercipta hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.